Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jangan biarkan hanya kamu yang merindukan mantan. Dia tidak akan pernah kembali jika hanya kamu yang merindukannya. Buat dia yang merindukanmu, maka dia akan datang kembali menjadi milikmu. Ya, jadi kita kangen kepada mantan ya. Kita ingin mantan kembali bersama kita. Tetapi mantan justru semakin menjauhi kita, semakin membenci kita. Kita mengejar-ngejar mantan pagi, sore, pagi lagi. Ya, kita berusaha untuk bisa berteman kembali di media sosial dengan mantan. Yang terjadi apa? Mantan semakin membenci kita. Bukan justru jatuh cinta, tapi malah semakin membenci kita. Jadi kita harus memahami betul ya. Ketika orang sedang benci-bencinya kepada kita, dan kita memaksa dia agar mau menerima kita kembali, tidak akan pernah dia menerima saat dia sedang benci-bencinya. Yang ada justru dia merasa terganggu dengan kehadiran kita. Ketika kita berusaha terus mengejar-ngejar dia, sampai datang ke rumahnya, sampai datang ke tempat dia bekerja, nunggui di tempat dia kuliah, dan seterusnya. Apakah dia akan jatuh cinta kembali? Enggak. Malah dia ketakutan dengan kita. Orang tuanya malah menjadi tambah marah dengan kehadiran kita. Ketika kita berusaha ya untuk ganti terus nomor telepon, tujuannya apa? Siapa tahu ya ketika kita ganti nomor telepon, kita telepon dan mantan mau menerima telepon kita sehingga kita bisa bicara dengan dia. Yang terjadi apa? Mungkin yang pertama kemungkinannya telepon kita ditolak ya. Kan kita punya kebiasaan begitu ya. Saya juga kalau telepon masuk itu saya tidak kenal nomornya ya. Kalau pas teleponnya saya yang pegang, tidak pernah saya angkat. Ya, umumnya kita begitu ya. Jadi yang kita angkat itu orang yang ada di dalam buku telepon yang ada di handphone kita kan ya. Atau kemungkinan yang kedua, teleponnya dia angkat, tetapi begitu mendengar suara kita dan tahu kalau yang telepon itu adalah kita, teleponnya langsung dia off-kan, ya. Setelah itu nomor kita dia blokir, ya. Nah, sekarang itu yang harus kita pahami dulu. Bahwa ketika mantan sedang benci-bencinya kepada kita, sedang tidak menginginkan kehadiran kita, bahwa kehadiran kita bagi dia itu adalah gangguan. Maka kalau kita memahaminya, kita akan menjaga jarak terlebih dahulu dengan dia. Ketika kita hadir terus, ya bagaimana dia mau kangen kepada kita? Jangankan orang yang sedang berpisah, jangankan orang yang sedang benci ya. Dua anak manusia yang saling mencintai, setiap hari ketemu, setiap hari bersama, setiap hari telepon-teleponan, chatting WhatsApp, dan seterusnya, itu pun bisa jenuh. Ya, akhirnya apa ketika kejenuhan itu muncul? Saling bertengkar, ya, itu saling mencintai. Apalagi ini dia sedang membenci kita, sedang tidak menginginkan kita, dan kita sudah melihat ya, bahwa sekuat apapun usaha kita untuk mengejar-ngejar dia, sekuat
begitu pula usaha dia untuk menghindari kita. Jadi prinsipnya ya, mantan tidak akan pernah merindukan kita ketika kita selalu hadir di dalam kehidupannya. Orang baru akan merasa rindu ketika lama tidak ketemu, ya. Itu kita berada di kampung halaman kita sendiri, ya. Kita tidak pernah kangen ya kepada kampung halaman kita, kepada rumah kita. Wong kita di situ kok ya. Tetapi coba tuh, misal kita piknik keluar kota 2 minggu, wah itu rasanya kangen banget dengan kampung halaman, kangen banget melihat rumah lagi, kangen banget dengan kamar yang biasa kita tempati. Nah, jadi mantan tidak akan pernah merindukan kita ketika kita hadir terus dalam kehidupannya, apalagi kehadiran kita ini sesuatu yang sedang dia tidak inginkan. Tidak akan rindu, yang akan bertambah justru rasa tidak sukanya, karena dia merasa terganggu. Kalau mantan tidak pernah merindukan kita, maka bagaimana dia akan mencari kita, mendatangi kita? Justru yang terjadi, dia menjauhi kita, menghindari kita. Nah, karena itu dibutuhkan sekarang kesabaran, ketabahan ya, untuk berjauhan terlebih dahulu dengan mantan, karena mantan akan berbalik kangen kepada kita, mantan akan datang mencari kita jika dia merindukan kita. Sekarang, bagaimana caranya agar dia yang rindu kepada kita? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi sekarang bagaimana caranya agar mantan yang merindukan kita, mantan yang mencari dan mengejar-ngejar untuk kembali kepada kita? Tadi yang pertama, ya kita menjaga jarak. Kita tidak mendekat saat mantan sedang tidak menginginkan kita. Berikan kepada dia kesempatan untuk berpikir dengan jernih, dengan tenang ya, untuk merasakan perbedaan ya, ketika ada kita yang setiap saat siap untuk menemaninya, mendengarkan curhatnya, keluh kesahnya, ada kita yang selalu siap untuk mengantar jemput dia ke sana kemari, ada kita yang selalu siap berkorban apa saja untuk dia, dengan bagaimana rasanya ketika kita tidak hadir di sisinya. Biarkan dia untuk merasa dan berpikir dengan jernih. Kalau kita muncul terus, maka dia tidak akan pernah berpikir dengan jernih. Yang ada di dalam pikirannya cuman sekarang bagaimana caranya menghindari kita, dan menghindari kita. Jadi yang pertama tadi, kita harus sabar dan tabah. Ya, menjaga jarak terlebih dahulu dengan mantan ya. Walaupun dalam menjaga jarak itu bisa saja kita melihat dia mencoba untuk mencari pengganti kita, dia jalan dengan orang lain ya. Jadi prinsipnya jangan marah, jangan cemburu ya. Kita harus memahami ketika sekarang bagi mantan kita dan dia sudah berpisah, maka dia juga bebas ya untuk memilih jalan hidupnya. Tetapi dengan kesempatan memilih itu, dia akan tahu bahwa ternyata cinta kita adalah yang terbaik untuk dia. Nah, yang kedua ya, di dalam menjauh dan menjaga jarak ini ya, kelihatannya kita memang diam saja ya. Tetapi sesungguhnya kita tidak diam saja. Saat kita menjaga jarak dengan dia, kita akan terus berdoa agar hatinya sadar untuk kembali kepada kita ya.
Kita berdoa, ya, dan insya Allah kalaupun mantan ini ditakdirkan bukan jodoh kita, dengan doa kita, mantan bisa kembali sebagai jodoh kita. Artinya takdir berubah. Dari tidak berjodoh, jadi berjodoh. La yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir, kecuali doa. Kita juga selalu mengerjakan amalan-amalan untuk menyentuh hati dan pikirannya. Kita misal setiap selesai mengerjakan sholat fardu, kita kirimkan surat Yusuf ayat yang keempat untuk mantan. Id qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba was-samsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Kita kirimkan untuk mantan 7 kali setiap selesai mengerjakan sholat fardu. Insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, dengan karomah surat Yusuf ayat yang keempat, mantan akan kembali mencintai kita lagi. Mantan akan kangen dan datang kepada kita lagi. Yang penting kita istiqomah di dalam berdoa, di dalam mengerjakan amaliyah tadi. Kunci, ini selalu saya ulang-ulangi, kunci keberhasilan sebuah amalan itu bukan banyaknya dan lamanya. Artinya lama ketika mengerjakannya 1 putaran, misal butuh waktu 2-3 jam, bukan itu. Kunci keberhasilannya itu adalah istiqomah, mengerjakannya terus-menerus dengan rutin. Amalan itu energinya akan terus menguat ketika kita terus mengerjakannya. Inna ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan rutin terus-menerus walaupun itu sedikit. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.